bersama saya Vena Kalista dari kelas 12-2 nomor absen 10. Dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori evolusi. Nah, kira-kira evolusi itu apa sih? Kan kita sering lihat ya di mana-mana itu ada gambar nih, kera atau monyet tiba-tiba jadi manusia gitu kan. Gak guys, gak kayak gitu. Jadi manusia itu tuh bukan berasal dari monyet ataupun kera, tapi manusia dan monyet ataupun kera, gorila, simpanse dan segala jenisnya itu punya satu nenek moyang yang sama. Nah, terus kenapa sih bisa jadi ada jenis-jenisnya gitu, kayak ada manusia, ada kera, ada monyet, ada simpanse, ada gorila dan kawan-kawannya itu yang banyak itu. Yuk kita belajar. Nah teman-teman, karena kita belajar tentang evolusi, berarti kita harus ngerti dulu nih apa sih itu evolusi. Jadi evolusi merupakan perubahan pada makhluk hidup yang terjadi secara perlahan dan bertahap dengan jangka waktu yang cukup panjang. Nah, kita kan juga harus ngerti nih asal-usul kehidupan itu dari mana sih. Yang pertama ada teori abiogenesis, yang kedua teori biogenesis. Kita akan bahas dulu yang abiogenesis. Jadi yang abiogenesis ini udah jelaskan ada A, berarti menyatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda tak hidup atau benda mati. Nah, ini itu pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles yang didukung oleh Anthony van Leeuwenhoek, yang dimana si Anthony ini itu menyatakan bahwa mikroorganisme atau makhluk hidup itu berasal dari air jerami atau air hujan. Sementara ada juga yang mendukung pernyataan Aristoteles, yaitu John Somerville, dan dia itu menyatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari air kaldu. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang biogenesis, yang dimana biogenesis ini menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Nah, teori ini itu didukung oleh 3 orang penguji. Yang pertama, Francisco Redi. Nah, Francisco Redi ini menunjukkan bahwa ulat muncul di dalam daging yang ditaruh di dalam toples yang terbuka. Sementara pada toples yang tertutup yang berisi daging juga, itu tidak muncul ulat atau larva sama sekali. Nah, pengujian ini memberikan kesimpulan bahwa makhluk hidup atau larva itu bukan berasal dari makhluk yang tak hidup, yaitu daging. Nah, tapi menunjukkan bahwa makhluk hidup itu berasal dari lalat yang bertelur pada daging yang ditaruh di dalam toples. Nah, penguji yang kedua itu bernama Lazarus Palazzani, yang dimana dia memasukkan air kaldu ke dalam sebuah labu. Yang pertama, pada labu yang ditutup rapat-rapat itu tidak muncul mikroorganisme lain sama sekali. Jadi airnya tetap bersih dan steril. Sementara pada air kaldu yang ditaruh di dalam labu yang terbuka, di sana muncul organisme yang semakin bertumbuh banyak. Nah, hal ini membuktikan atau menunjukkan bahwa mikroorganisme itu tidak muncul dari kaldu, atau kaldu ini bisa disebut sebagai benda mati. Tapi mikroorganismenya itu berasal dari udara. Nah, penguji yang ketiga itu bernama Louis Pasteur, yang dimana dia menaruh air kaldu ke dalam sebuah labu yang ditutup melalui pipa yang berbentuk seperti huruf S. Nah, pipa ini itu memungkinkan tetap adanya mikroorganisme lain yang masuk melalui udara. Namun, hasil pengujiannya membuktikan bahwa airnya tetap steril, bersih, dan jernih. Nah, sehingga pengujian-pengujian ini itu memberi suatu kesimpulan berupa 3 istilah. Yang pertama, omne vivum ex ovo, yang berarti makhluk hidup itu berasal dari telur. Nah, yang kedua itu omne ovum ex vivo, yang menunjukkan bahwa telur itu berasal dari makhluk hidup. Nah, yang ketiga ada omne vivum ex vivo, yang menunjukkan bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup yang sebelumnya. Nah, selain ada teori abiogenesis dan teori biogenesis, itu ternyata juga ada teori evolusi kimia. Nah, teori evolusi kimia itu dijelaskan oleh Harold Urey, yang dimana menjelaskan bahwa asal mula kehidupan itu dapat berasal dari senyawa-senyawa seperti metana, hidrogen, uap air, dan juga amonia yang berkumpul di atmosfer dan mereka membentuk asam amino dengan bantuan sinar kosmis. Nah, teorinya Harold Urey ini itu dibantu oleh Stanley Miller. Nah, Stanley Miller ini membuktikan dengan pesawat uratmosfernya yang dapat memberikan kesimpulan bahwa senyawa anorganik seperti yang sudah dijelaskan tadi, yang disebutkan tadi, itu dapat menjadi senyawa
organik berupa asam amino. Nah, tapi ternyata teori evolusi itu nggak cuma berhenti sampai di situ aja. Masih banyak teori-teori lain yang membuktikan adanya evolusi. Nah, contohnya pada teori Jean Lamarck, dia menjelaskan bahwa dulunya itu semua jerapah memiliki leher yang pendek. Tapi karena pohon itu terus bertumbuh dan menjulang tinggi, maka lehernya jerapah itu beradaptasi untuk mengonsumsi makanan dari pohon-pohon yang menjulang tinggi tersebut. Nah, karena lehernya sudah beradaptasi, akhirnya semua jerapah yang sekarang itu memiliki leher yang tinggi atau leher yang panjang. Nah, berbeda dengan teori dari Darwin. Darwin ini memberikan teori bahwa dulunya jerapah itu ada yang berleher panjang, ada juga yang berleher pendek. Nah, jerapah yang berleher panjang ini itu mereka adalah jerapah-jerapah yang lolos atau yang berhasil dari seleksi alam. Sementara jerapah-jerapah yang berleher pendek ini itu mereka tidak mampu mengikuti seleksi alam sehingga mereka akhirnya punah. Kayak gitu, teman-teman. Nah, tapi Darwin juga memiliki teori-teori lain, contohnya pada burung finch. Nah, burung finch ketika Darwin itu pergi ke Galapagos, nah di sana Darwin ini menemukan banyak sekali burung finch dengan variasi-variasi paruhnya berbeda-beda. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang agak tebal, ada yang agak kecil tipis. Nah, setelah Darwin mempelajari hal-hal tersebut, ternyata mereka itu berbeda-beda karena dipengaruhi oleh bagaimana cara mereka makan. Jadi perbedaan bentuk paruh pada burung itu juga dipengaruhi dengan adaptasi melalui adaptasi makanan apa aja yang mereka makan di lingkungannya. Nah, dari teori-teori yang sudah dijelaskan, itu saja nggak cukup untuk memperjelas pemikiran kita bagaimana sih mekanisme evolusi. Jadi kita harus juga paham apa aja faktor-faktornya. Yang pertama, faktor mutasi. Nah, faktor mutasi ini itu merupakan perubahan frekuensi pada gen suatu individu yang menyebabkan perubahan populasi juga terhadap variasi fenotip dan variasi genotipnya. Nah, kemudian yang faktor kedua ada seleksi alam. Faktor seleksi alam ini itu mengharuskan makhluk hidup untuk bertahan hidup pada perubahan lingkungannya, sehingga makhluk-makhluk hidup atau individu-individu yang tidak mampu bertahan hidup di dalam perubahan lingkungannya, dia akan mati. Nah, sementara untuk makhluk hidup yang berhasil mengikuti seleksi alam, dia akan terus memperbanyak keturunannya. Nah, yang faktor ketiga merupakan rekombinasi gen. Faktor rekombinasi gen ini merupakan penggabungan kromosom secara acak, dan ini menciptakan adanya variasi spesies baru di tengah populasi tersebut. Nah, yang keempat itu ada genetic drift. Nah, genetic drift ini itu perubahan acak pada suatu populasi yang dapat disebabkan oleh bencana alam, isolasi, perburuan liar, dan yang lain-lainnya. Nah, genetic drift ini itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu the bottleneck effect dan the founder effect. Nah, the bottleneck effect ini itu dapat disebabkan oleh bencana alam atau perburuan liar yang menyebabkan adanya penurunan drastis terhadap suatu populasi. Nah, sementara kalau misalkan the founder effect itu merupakan kejadian di mana si variasi di si organismenya ini itu mereka migrasi ke tempat lain, ke tempat baru, dan mereka menciptakan populasi baru di dalam lingkup kecil sehingga mereka dapat dibilang sebagai pembentuk populasi baru. Nah, yang terakhir, faktor terakhir adalah gene flow, yang dimana gene flow ini merupakan hal yang terjadi akibat adanya migrasi pada suatu individu. Jadi ketika suatu individu ini dari suatu populasi, dia itu pergi ke populasi lain dan dia bereproduksi di sana, nah dia akan menciptakan suatu spesies dengan jenis baru. Nah, ketika tercipta suatu spesies dengan genetik baru, dengan jenis baru, nah dia ini akan memberikan kemungkinan untuk menciptakan spesies-spesies baru lainnya di sana. Jadi gene flow ini itu dapat meningkatkan variasi genetik pada suatu populasi. Oke, setelah kita mempelajari teori evolusi, sekarang kita paham kan kenapa sih manusia itu dibilang satu nenek moyang dengan kera. Bukan berarti juga manusia itu dulunya kera, jadi jangan mau ya disama-samain dengan kera. Oke, sekian dari saya, Fiona Kalista dari kelas 12-2. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat tinggal.